Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yengoni, salam NKRI. Kali ini saya ingin mempertanyakan sikap Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR RI menanggapi sekelompok masyarakat yang mendatangi Menko Polhukam Mahfud MD membicarakan isu pemakzulan presiden. Ibu Puan Maharani mengatakan, ya silakan saja. Yang penting jaga stabilitas keamanan. Ini kedengarannya konyol sekali. Dari mana logikanya mempersilahkan konflik sembari menghimbau agar yang berkonflik itu menjaga stabilitas keamanan? Tidak masuk di nalar. Mau dipikir bolak-balik pun tidak akan logis. Nah, ini yang kemudian membuat saya mempertanyakan sikap Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR RI. Bukankah seorang Ketua DPR RI harus merepresentasikan rakyat dalam kehadirannya, harus merepresentasikan rakyat dalam statement-statementnya? Tapi kenapa statement Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, menanggapi sekelompok masyarakat yang mendatangi Menko Polhukam Mahfud MD membicarakan pemakzulan presiden? Ini kok tendensius sekali. Saya lebih melihat Ibu Puan Maharani dalam statementnya itu merepresentasikan partai PDIP, bukan merepresentasikan rakyat. Nah, ini patut disesali menurut saya. Dan apakah di DPR RI sana ada Dewan Kehormatan? Jika ada Dewan Kehormatan DPR RI, maka saya pikir Ibu Puan Maharani ini patut disidangkan di Dewan Kehormatan DPR RI. Kenapa? Karena pernyataannya ini sangat krusial menurut saya, membahayakan situasi bangsa kita di masa-masa politik ini. Sebentar lagi kita akan memasuki masa tenang jelang pemilu. Dan seorang Ketua DPR RI, bukan Ketua DPRD, Ketua DPR RI, memberikan statement menanggapi isu pemakzulan presiden. Dan statementnya itu sangat tendensius. Statementnya itu jelas merepresentasikan sentimen partai politik PDI Perjuangan. Satu frekuensi dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Kenapa satu frekuensi? Kenapa senada? Saya pikir jelas sekali. Karena satu server. Ibu Puan Maharani adalah Ketua Umum DPP Partai PDI Perjuangan. Sedangkan Pak Mahfud MD adalah calon wakil presiden pendamping Pak Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai PDIP. Jadi baik Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam maupun juga Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, statement mereka berdua ini tendensius. Statement mereka berdua ini adalah demi kepentingan Partai PDIP, bukan kepentingan negara, bukan kepentingan bangsa, bukan sama sekali kepentingan rakyat. Baik statement Pak Mahfud MD menanggapi konon sekelompok masyarakat yang mendatangi beliau, maupun juga statement
Ibu Puan Maharani menanggapinya sama-sama tendensius, sama-sama demi kepentingan partai PDIP. Itu jelas menurut saya. Sehingga menurut hemat saya, kalau di DPR RI sana ada Dewan Kehormatan DPR RI, maka Ibu Puan Maharani ini sudah sepatutnya disidangkan. Dipertanyakan integritasnya. Apakah masih etis seorang ketua DPR RI di masa-masa politik ini, menjelang masa tenang, menjelang masa pemilu, mengeluarkan statement seperti itu, mempersilahkan masyarakat berkonflik sembari menghimbau agar menjaga kestabilan keamanan? Ngaco. Ini satu statement tanggapan yang ngawur. Statement tanggapan yang sama sekali tidak masuk logika. Jangankan logika orang dewasa, jangankan logika orang mengerti. Logika anak SD, logika anak SMP pun tidak masuk. Anda membiarkan, Anda mempersilahkan rakyat ini berkonflik. Ingat, persentase pendukung Presiden Jokowi masih di atas 70%. Artinya apa? Artinya rakyat Indonesia hari ini masih didominasi oleh pendukung Presiden Jokowi. Ingat itu baik-baik, Ibu Puan Maharani. Sentimen rakyat hari ini masih didominasi oleh sentimen pendukung Presiden Jokowi. Nah, kemudian ada sekelompok masyarakat yang terdiri dari 100 orang lah mungkin ya. Tidak sampai 100 orang yang menghadapi Pak Mahfud MD. Hanya mereka mengatasnamakan petisi 100. Padahal jumlahnya mungkin nggak sampai 100. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini konstitusional. Tapi kok aneh ya? Kenapa kayak kebetulan sekali? Ini sebenarnya konstitusional ataukah situasional? Kebetulan partai PDIP saat ini sedang panik. Nggak siap untuk kalah di Pilpres 2024. Sehingga berbagai macam isu dihembuskan. Berbagai macam cara dilakukan. Bagaimana membuat masyarakat memandang Presiden Jokowi dengan sentimen negatif. Membuat masyarakat pendukung Presiden Jokowi, pencinta Presiden Jokowi kemudian berubah dan antipati terhadap Presiden. Muaranya kemana? Jelas, muaranya agar masyarakat melabuhkan simpatik dan pilihannya kepada partai PDI Perjuangan. Itu muaranya, jelas. Satu lagi pertanyaan dari saya buat Ibu Puan Maharani. Ya. Pertanyaan sederhana sekali. Kenapa ada sekelompok orang yang mendatangi Pak Mahfud MD membicarakan pemakzulan Presiden, mungkin belum sampai sehari, Ibu langsung menanggapi. Kenapa, Bu? Selang 1 hari atau belum sampai sehari, Ibu sudah menanggapi. Ada apa sebenarnya? Padahal, Ibu, sudah berapa lama pemerintah mengusulkan RUU perampasan aset koruptor? Sudah berapa lama, Bu? Dan kapan Ibu menanggapi ini? Kapan Ibu menanggapi RUU perampasan aset koruptor? Bahkan sudah 3 kali Presiden Jokowi bersurat kepada DPR RI meminta
agar RUU perampasan aset koruptor dibahas dalam rapat paripurna DPR RI. Sudah sekian lama, bahkan sudah 3 kali Presiden mengirimkan surat kepada DPR RI mengingatkan agar ini dibahas dalam rapat paripurna. Kapan Ibu menanggapinya? Lah ini isu pemaksulan selang 1 hari, bahkan belum sampai 1 hari Ibu sudah menanggapinya. Dan tanggapan Ibu menurut saya begitu konyol dan ngawur. Ibu mempersilahkan. Artinya Ibu mempersilahkan rakyat Indonesia berkonflik. Mempersilahkan rakyat Indonesia berkonflik sembari Ibu menghimbau agar menjaga stabilitas keamanan jelang pemilu. Apa tidak konyol Ibu? Apa tidak ngawur? Menurut saya tanggapan Ibu sangat konyol dan ngawur. Dan itu tidak pantas diucapkan oleh seorang ketua DPR RI yang semestinya dalam kehadirannya, dalam statement-statementnya merepresentasikan rakyat Indonesia. Bukan mewakili diri sendiri, apalagi mewakili kepentingan politik partainya. Saya pikir begitu. Dan saya ingin Ibu Puan Maharani menyadari, sejak 2014 hingga hari ini, yang betul-betul mewakili rakyat adalah Presiden Jokowi. Ingat, sejak 2014 hingga hari ini, yang betul-betul mendengarkan suara rakyat, yang betul-betul mengerti isi hati rakyat, yang betul-betul dalam sikap dan tindakannya merepresentasikan rakyat adalah Presiden Jokowi. Bukan DPR, apalagi Ibu Puan Maharani. Jadi ini patut dipertanyakan. Dan saya pikir Ibu Puan Maharani sudah selayaknya mundur dari posisinya sebagai Ketua DPR RI. Sudah tidak layak, sudah tidak pantas. Karena eksistensi Ibu hari ini bukan lagi merepresentasikan rakyat, tapi sudah mewakili sentimen pribadi, bahkan sudah mewakili sentimen partai politik Ibu sendiri. Jadi Ibu sudah tidak pantas menurut saya menduduki posisi Ketua DPR RI. Begitu juga dengan Pak Mahfud MD. Menurut saya sudah tidak pantas Pak Mahfud MD menduduki jabatan Menko Polhukam. Karena sikap Pak Mahfud MD sudah sangat tendensius. Tidak lagi untuk kepentingan bangsa dan negara, tidak lagi untuk kepentingan rakyat Indonesia, tapi untuk kepentingan partai politik yang mengusungnya sebagai calon wakil presiden pendamping Pak Ganjar Pranowo. Jadi agar supaya Ibu Puan Maharani ini bisa bebas leluasa berstatement mewakili sentimen partai politiknya yakni PDIP, dan juga Pak Mahfud MD ini supaya leluasa berstatement mau mengatakan apapun yang menguntungkan partai PDI Perjuangan, karena kebetulan Pak Mahfud MD ini diusung sebagai calon wakil presiden pendamping Pak Ganjar Pranowo, yang jelas mesti menguntungkan pihak partai PDIP. Saya pikir sudah selayaknya baik Ibu Puan Maharani mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI, maupun juga Pak Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Karena rakyat membutuhkan seorang Ketua DPR RI yang betul-betul dalam kehadiran dan statementnya itu merepresentasikan aspirasi isi hati rakyat Indonesia, dan bukan mewakili sentimen pribadi, bukan mewakili sentimen partai politiknya sendiri. Begitu juga dengan Menko Polhukam.
di sisa-sisa masa jabatannya ini, rakyat membutuhkan eksistensi seorang Menko Polhukam. Bagaimana kebijakan-kebijakannya membenahi praktek penegakan hukum di negeri ini yang konon mendapat nilai 5 dari calon presiden Bapak sendiri. Ya kan? Pak Mahfud MD, saya pikir di sisa-sisa masa jabatannya ini mulai introspeksi ke Menko Polhukam. Benar-benar ke Menko Polhukam. Agar supaya nilai 5 yang diberikan oleh Pak Ganjar Pranowo itu bisa kemudian mengalami perbaikan. Sayang sekali, Pak Mahfud MD menjabat sebagai Menko Polhukam diberikan nilai 5 oleh Pak Ganjar Pranowo, dan kemudian Pak Mahfud MD mendampingi Pak Ganjar Pranowo mengkampanyekan penegakan hukum. Masuk jauh, Pak. Ngaco, ngawur. Semuanya jauh, ngaco dan ngawur. Saya pikir seperti itu. Dan buat rakyat Indonesia, saya pikir ini adalah isu yang sangat penting. Ini isu yang sangat serius. Saya pikir ini sudah tidak normal lagi. Kondisi ini sudah tidak normal lagi. Ketika seorang ketua DPR RI menyikapi sebuah isu dengan sangat tendensius. Ketika seorang Menko Polhukam yang juga adalah calon wakil presiden, pendamping Pak Ganjar Pranowo yang diusung oleh partai PDIP, sudah tidak lagi serius memikirkan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia, tetapi bersikap dan berstatement yang tendensius demi menguntungkan kepentingan politik partai yang mengusungnya. Saya pikir ini isu yang sangat penting, sangat krusial. Sehingga kita harus menyikapi ini. Tidak boleh kita diamkan. Kita harus menyikapi ini. Semestinya mereka yang menghimbau rakyat agar tenang dan menghadapi pemilu 2024 ini dengan damai. Tetapi karena mereka sudah berubah, justru kita yang harus mengingatkan mereka. Harusnya mereka yang mengingatkan rakyat untuk menjaga kestabilan keamanan nasional. Tapi karena mereka sudah tidak sesuai, mereka justru yang sudah melenceng dari itu. Maka sebagai rakyat kita harus bersikap, kita harus menyikapi ini, kita harus mengingatkan mereka agar menjaga stabilitas keamanan nasional. Bagaimana kita mengingatkan mereka? Saya pikir sebelum kita memasuki masa tenang, masih ada waktu untuk kita melakukan sebuah aksi yang tujuannya adalah mengingatkan Ketua DPR RI, mengingatkan Menko Polhukam agar memberi contoh yang baik bagi rakyat Indonesia, agar tidak memantik konflik dan kemudian berpura-pura menghimbau masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan. Ada satu yang saya lewatkan. Aneh sekali menurut saya. Kenapa begitu mudahnya sekelompok masyarakat menjumpai Menko Polhukam? Terkesan sangat mudah. Begitu mudahnya sekelompok masyarakat menjumpai Menko Polhukam. Ini kira-kira inisiatif dari kelompok masyarakat ataukah diprakarsai oleh Pak Mahfud MD sendiri? Mengingat bahwa Pak Mahfud MD adalah calon wakil presiden pendamping Pak Ganjar Pranowo yang diusung oleh partai PDIP, yang notabene saat ini partai PDIP sangat sentimental terhadap Presiden Jokowi. Partai PDIP sangat antipati terhadap Presiden Jokowi belakangan ini.
Jadi kembali kepada pertanyaan saya, apakah sekelompok masyarakat yang mendatangi Menko Polhukam ini atas inisiatifnya sendiri, ataukah ini diprakarsai sendiri oleh Pak Mahfud MD? Saya pikir ini perlu dijawab oleh Pak Mahfud MD. Saya kira sekian yang ingin saya sampaikan, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Saya sedang mengajak teman-teman saya, dan kalau situasi memungkinkan, saya ulangi, kalau situasi memungkinkan, sebelum memasuki masa tenang jelang pemilu Pilpres 2024, kami akan melakukan aksi. Kami akan turun ke jalan, kami akan berteriak di depan kantor DPR RI. Mengingatkan Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI agar lebih etis dan tidak berlaku munafik, mempersilahkan rakyat berkonflik, dan kemudian berpura-pura menghimbau agar rakyat menjaga stabilitas keamanan nasional. Ini suatu bentuk kepura-puraan, ini suatu bentuk kemunafikan. Saya pikir seperti itu. Saya Kristianto Yenoni, bagaimana tanggapan Anda semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.